Hai semuanya, perkenalkan saya Bayu Wiriani dengan NIM akhiran 057. Pada podcast kali ini, saya mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas undangannya Kak Wiwin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalit Lutfanari. Saya adalah mahasiswa baru Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana tahun 2022 dengan NIM akhiran 055. Wah, mahasiswa kelautan dan perikanan ya? Ya, betul sekali Kak. Oke, omong-omong tentang mahasiswa nih. 2 tahun yang lalu itu kan banyak mahasiswa yang melakukan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, menurut kamu ada gak sih hubungan antara Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan sektor kelautan dan perikanan? Ya, kalau ditanya ada hubungannya, tentu jawabannya ada ya, ada hubungannya. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu terdiri dari banyak paragraf. Salah satunya yaitu paragraf kelautan dan perikanan. Tapi sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya masuk ke dalam paragraf kelautan dan perikanan, tapi masuk juga ke paragraf kesehatan, obat dan makanan. Terus juga masuk ke alat transportasi dan masih banyak lagi. Nah, terus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu memiliki keterkaitan dengan yang namanya kebijakan pemerintah dalam sektor kelautan dan perikanan. Kebijakannya itu ada 4. Yang pertama ada pro-growth, yaitu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Indonesia. Lalu ada pro-environment, mengedepankan kelestarian lingkungan. Ada juga pro-poor, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan. Dan yang terakhir ada poor-job. Maksud saya pro-job. Pro-job ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi, garis besar Undang-Undang Cipta Kerja tentang sektor kelautan dan perikanan itu apa sih? Isinya membahas apa saja? Nah, iya. Isi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya banyak berhubungan dengan yang namanya usaha ya, usaha. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam memudahkan mereka untuk membuat perizinan berusaha dan juga memudahkan investor dalam persyaratan berinvestasi di Indonesia. Nah, secara garis besar ya dalam sektor kelautan dan perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja itu memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu penangkapan ikan, pengolahan ikan, budidaya perikanan, sosial ekonomi perikanan, dan juga yang terakhir pengelolaan ruang laut. Begitu Kak Widi. Tadi kan sempat bilang penangkapan ikan ya? Apa saja sih yang dibahas tentang penangkapan ikan? Ya, dalam penangkapan ikan yang dibahas itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi memiliki 5 fokus nih. Yang pertama yaitu pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan juga pengawakan kapal. Fokus yang kedua yaitu pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Fokus yang ketiga pemberdayaan nelayan. Fokus yang keempat itu ada di dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dari Dirjen Perikanan Tangkap. Dan yang terakhir itu ada pelayanan dan pengembangan usaha perikanan yang efisien, tertib, dan juga berkelanjutan. Saya akan bahas satu-satu. Ya. Yang pertama itu kan ada ini ya, pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan juga pengawakan kapal. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pasal 27, pasal 27A, pasal 38, dan pasal 35A. Itu di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana pengoperasian kapal perikanan, baik itu kapal perikanan yang berbendera Indonesia maupun berbendera asing. Lalu ada juga dijelaskan bahwa kita kapal perikanan itu ya, batasnya itu untuk yang Indonesia itu hanya sampai zona ekonomi eksklusif saja. Kalau misalnya mereka sampai di laut lepas, itu mereka harus mempunyai perizinan berusaha. Kalau dia tidak membawa perizinan berusaha nih, ketika melakukan penangkapan ikan di laut lepas, itu akan dikenakan sanksi administratif kalau misalnya dia nggak bawa perizinan berusaha. Nah, begitu juga dengan yang kapal asing. Ketika kapal asing melakukan penangkapan ikan di Sea Indonesia, tapi mereka tidak melaporkan, itu kan sama saja ilegal ya kan? Dan itu akan dikenakan sanksi administratif juga. Nah, terus kalau misalnya tentang alat penangkapan ikan, ini berhubungan dengan yang namanya kapal asing. Jadi ketika kapal asing melakukan penangkapan ikan di Indonesia, itu mereka harus membawa, bukan harus tapi wajib untuk menyimpan alat penangkapan ikan mereka di dalam palpa gitu. Terus kalau yang terakhir itu kan ada pengawakan
kapal, pengawakan kapal ya. Iya, jadi ketika kapal perikanan itu akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, itu harus terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi administratif. Itu yang pertama, fokus yang pertama. Masih ada 4 fokus lagi. Ya, lalu fokus yang kedua yaitu tentang tadi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Jadi setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan ataupun pengangkutan ikan ya, itu mereka harus berangkat atau berlabuh di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan tuh ada klasifikasinya nih di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pelabuhan perikanan pantai, pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan Nusantara. Itu pelabuhan perikanan. Lalu yang ketiga, fokus ketiga ada pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan nelayan ini uniknya ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dia di paragraf yang lain. Kalau tadi kan paragrafnya itu di kelautan dan perikanan ya. Kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemberdayaan nelayan ini ada di paragraf kesehatan, obat, dan makanan. Jadi berhubungan dengan pangan. Nah, jadi ini ada di pasal 25A itu tapi menjelaskan regulasi bahwa kita itu harus mengutamakan kepentingan nelayan, harus mensejahterakan nelayan. Lalu pada pasal 115 dijelaskan bahwa harus memberikan pemberdayaan dan perlindungan untuk nelayan. Lalu juga dijelaskan tentang asuransi perikanan, tentang penjaminan. Nah, fokus yang keempat yaitu ini dukungan manajemen dan Dirjen Perikanan Tangkap, itu berhubungan dengan yang namanya Syah Bandar, tugas Syah Bandar. Jadi sebelum kapal perikanan itu berangkat, mereka harus melakukan harus izin dulu nih ke Syah Bandar sebelum mereka melakukan penangkapan ikan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya pelayanan dan pengembangan usaha perikanan supaya tertib, efisien, dan berkelanjutan. Itu artinya bahwa setiap usaha perikanan ini ya, terutama kapal perikanan ketika mereka selesai ya melakukan penangkapan ikan kan tadi di pelabuhan perikanan ya. Nah, itu mereka harus bongkar muat hasil perikanannya, hasil tangkapan mereka. Jadi kita nanti list hasil tangkapan ikan mereka tuh apa aja, karena kan ada beberapa ikan yang dilindungi ya kan, dan nggak boleh ditangkap gitu. Itu untuk yang itu udah lengkap tadi 5 fokusnya. Sudah ya. Nah, sangat kompleks sekali ya. Lalu tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang penangkapan ikan itu untuk apa ya? Iya. Tujuannya adalah untuk mencegah IUUF, yaitu illegal, unreported, unregulated fishing. Nah, sebenarnya kalau kita mencegah IUUF itu dibilang kurang bisa, tapi bisa lah dibilang mengurangi IUUF. Yang pertama itu kan ada ilegal. Kita tahu ya bahwa kapal asing banyak melakukan penangkapan ikan di Indonesia, terutama di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mereka seenaknya mencuri ikan kita, ya kan? Padahal kan mereka sebelumnya itu harus dong melaporkan dulu ke negara kita. Nah, itu kan ilegal. Dan apakah kita bisa mencegah hal tersebut? Kan kita tidak bisa cegah. Tapi setidaknya kita dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa lah untuk mengurangi hal tersebut. Ya. Terus yang kedua ada unreported. Unreported ini adalah kapal perikanan ya, baik itu kapal perikanan Indonesia atau kapal perikanan asing, mereka melakukan penangkapan ikan nih di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tapi mereka tidak melaporkan hasil tangkapan ikannya ke pihak berwenang. Itu kan sama aja dengan pencurian, ya kan? Kita nggak tahu nih mereka tangkap ikan apa aja kan, sama aja pencurian, ya kan? Bayangkan loh, ada 1,2 juta ton hasil tangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Ngeri sekali kan? Sangat mengerikan. Mereka mencuri gitu aja gitu, padahal punya perizinan berusaha punya, tapi mereka tidak melaporkan, kan aneh gitu. Itu yang kedua, unreported. Dan yang terakhir itu ada unregulated. Unregulated itu mereka melakukan tangkapan ikan di wilayah konservasi, kan itu kan sebenarnya nggak boleh ya kan, wilayah konservasi itu kan yang dilindungi oleh pemerintah begitu. Nah, kalau yang usaha pengolahan ikan itu seperti apa ya? Kalau pengolahan ikan ya, usaha pengolahan ikan itu tentang begini, ikan-ikan setelah ditangkap itu kan tentunya kita olah ya menjadi pangan. Iya.
itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat regulasi untuk menjaga kualitas dari hasil perikanan itu. Jadi kita harus olah hasil perikanan tersebut dengan baik, dengan benar. Setelah itu kita harus memenuhi, maksudnya produk hasil perikanan itu harus memenuhi standar operation, maksud saya standar sanitation operating procedure atau SSOP. Tujuan dari SSOP ini ada apa gitu kan? Tujuan SSOP ini yaitu untuk meminimalisir kontaminasi, terus juga untuk menjamin kualitas mutu produk tersebut. Nah, SSOP ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa pengolahan ikan ini harus sesuai dengan keamanan hasil perikanan, kelayakan pengolahan ikan, dan juga standar jaminan mutu. Jadi intinya ya bisa dibilang untuk menjaga kualitas dari produk tersebut, karena kan kita tidak mau ya kita beli hasil produk ikan tapi malah kitanya yang sakit, ya kan berbahaya buat kita. Intinya itu untuk keselamatan konsumen lah ya. Iya betul, untuk keselamatan konsumen. Oke. Saya semakin penasaran nih dengan usaha perikanan lainnya. Kalau dari usaha budidaya perikanan itu seperti apa ya? Ya, kalau usaha budidaya perikanan itu sebenarnya hampir sama dengan pengolahan, maksud saya hampir sama dengan perikanan, maksud saya penangkapan ikan tadi. Ya, yang pertama itu hampir sama. Tapi yang berbeda yaitu adalah kalau budidaya kan kita punya lah yang namanya ruang sendiri. Ruang kita bisa milik sendiri budidaya tersebut gitu kan. Kalau misalnya laut kan kita tidak bisa miliki, ya kan. Nah, itu yang bedanya. Terus ya ada juga pemberdayaan pembudidaya ikan, itu hampir sama dengan pemberdayaan nelayan. Ada juga di dalam pasal 115 itu dijelaskan bahwa ada yang namanya pemberdayaan dan perlindungan kepada pembudidaya ikan. Dijelaskan tentang asuransi perikanan, bagaimana pembudidaya ikan ataupun nelayan ya itu melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menanggung resiko yang ada ketika mereka melakukan budidaya ikan ataupun melakukan penangkapan ikan. Bisa dibilang 11-12 lah ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja tentang penangkapan ikan tadi. Iya betul, 11-12. Iya. Kalau dari segi ekonomi perikanan bagaimana tuh? Oh ya, dari sosial ekonomi perikanan ya. Nah, ini yang unik. Karena begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu diciptakan untuk kepentingan usaha, otomatis mendorong perekonomian negara, ya kan? Nah, di sosial ekonomi perikanan, kita bahas dulu dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dijelaskan ada 5 usaha perikanan. Yang pertama ada pengolahan ikan, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, terus ada membudidayakan ikan, dan yang terakhir itu ada pemasaran ikan. Ketika kita mengolah ikan, tentunya kita melakukan pemasaran ikan, baik itu pemasaran ikan ke pasar nasional ataupun pasar internasional, diekspor. Tentunya itu kan akan menambah pemasukan negara, ya kan? Dengan adanya menambah pemasukan negara, ini berarti mendukung kebijakan pemerintah yang pro-growth tadi yang saya sebutkan sebelumnya, tentang mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, selain itu juga nih, kalau kita lihat di lapangan ya, itu dibilang bahwa PDB itu produksi domestik bruto. PDB milik sektor kelautan dan perikanan itu sangat tinggi. Bahkan ya, sejak pandemi 2020 kemarin, PDB milik sektor kelautan dan perikanan itu jauh lebih tinggi dibandingkan PDB milik negara. Jadi, kalau dibilang dari segi ekonominya, ini sangat menguntungkan untuk bisnis perikanan juga gitu. Nah, kalau dari segi sosial belum tadi kita bahas ya. Nah, kalau dari segi sosial ya, ini berhubungan dengan yang namanya pemberdayaan nelayan tadi yang saya sebutkan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan pembudidaya ikan, terus bagaimana kelompok-kelompok nelayan yang ada di wilayah pesisir itu ada juga tercatat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang regulasinya, bagaimana pemberdayaan dan perlindungan kepada nelayan pembudidaya ikan. Begitu kalau untuk dari segi sosialnya. Jadi tujuan dari sosial ekonomi perikanan ini kebanyakan untuk kepentingan perekonomian. Iya betul, meningkatkan pemasukan negara. Terus yang pengelolaan ruang laut itu bagaimana? Nah, kalau pengelolaan ruang laut ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya,
itu diterangkan tentang pemanfaatan ruang laut. Bagaimana kita melihat laut itu bukan hanya laut aja, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai suatu usaha. Kita lihat laut ini, kita bilang, oh ini bisa dijadikan hotel ini, hotel dengan pemandangan laut. Itu kan pemanfaatan ruang laut. Nah itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada banyak sekali ditulis usaha yang bisa kita jalankan dengan memanfaatkan ruang laut. Ada biofarmakologi laut, ada untuk telekomunikasi, ada juga untuk kepentingan ilmiah, dan masih banyak lainnya. Itu untuk pengelolaan ruang laut, bagaimana kita memanfaatkan laut tersebut. Nah, tadi kan kamu udah jelasin panjang lebar nih tentang kebijakan kelautan dan perikanan. Aku lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki dampak yang bagus untuk sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Tapi, ada nggak sih dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, jawabannya ada, pasti ada dampak negatif. Segala sesuatu itu pasti memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatif. Ya, betul sekali. Nah, tenaga kerja di Indonesia itu selalu berkembang tiap tahun. Nah, kita bagilah menjadi 3 sektor. Sektor pertama yaitu sektor perikanan atau di dalamnya itu nelayan. Sektor kedua itu ada sektor industri atau buruh. Dan sektor yang terakhir itu ada sektor jasa atau orang-orang yang bekerja di bidang teknologi. Nah, tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk memudahkan investor melakukan investasi di Indonesia. Begini, ketika investor melakukan investasi di Indonesia itu kan pasti ada yang namanya aliran dana, iya kan? Aliran dana itu harusnya mengalir ke 3 sektor ini secara rata, ya kan, harusnya mengalir seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah musuh terbesar Indonesia itu bukan dari investasinya, bukan dari kurangnya investasi, tapi apa? Korupsi. Itulah permasalahan besar dari negara kita ini, negara Indonesia. Jadi apa? Jadi aliran dana dari investor itu bukan mengalir ke 3 ini, tapi mengalir ke para petinggi-petinggi, ya kan? Uang itu dikorupsi gitu. Alhasil apa? Alhasil uang dari investor tersebut hanya mengalir ke sektor jasa, hanya mengalir ke orang-orang yang di bidang teknologi. Padahal orang di bidang teknologi kan bisa ya kerjain apa-apa di rumah, ya kan? Bisa melakukan di mana aja lah, work from home bisa. Iya, betul sekali. Nggak berbeda sama nelayan, ya kan? Terjun langsung ke lapangan. Terus belum lagi pulang pagi, perginya pagi juga, iya kan? Menghabiskan banyak waktu. Terus juga belum lagi ikan-ikan itu kan tergantung musim juga, pendapatan tidak seberapa. Terus dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dana kemudahan investor, dana-dana dari investor ini tidak mengalir merata. Itu yang sangat disayangkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Inilah makanya kenapa banyak mahasiswa dan buruh protes waktu itu 2 tahun yang lalu karena hal tersebut. Dan juga dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini dia tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan petani, tidak melibatkan buruh. Itu kan harusnya rundingin dulu lah, ya kan? Setidaknya melibatkan salah satu orang juga nggak apa-apa deh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya buruk bagi lingkungan. Kenapa demikian? Saya izin dulu ya untuk buka salah satu undang-undang. Nah, salah satu pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pada pasal 26A. Itu disebutkan bahwa dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Nah, pasal tersebut ini kan bisa kita lihat disebutkan nih penanaman modal sebanyak 2 kali. Penanaman modal. Berarti kan fokusnya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya ke usaha, hanya ke investasi, tanpa mementingkan ekologisnya, iya kan? Padahal kan harusnya kan diperhatikan juga gitu dari sisi lingkungannya, dari sisi ekologisnya. Bayangkan sekarang gini, sekarang gini, mereka melakukan
penangkapan ikan. Penangkapan ikan kan menggunakan kapal perikanan. Kapal perikanan itu kan BBM-nya itu tidak ramah lingkungan loh, bayangkan. Sekarang gini, kalau BBM itu tidak ramah lingkungan, mencemari perairan, kan kasihan ikan-ikan kita. Bagaimana nasib mereka ya kan hidup, padahal ikan-ikan itu kan berfungsi untuk makanan kita. Bagaimana nanti makanan yang akan kita kelola, apakah masih sehat? Gitu loh. Kan tentu tidak, iya kan, benar. Dan juga yang kedua yaitu sampah yang mencemari laut, belum lagi perubahan iklim, climate change yang menyebabkan menyebabkan terumbu karang banyak yang mati, ikan-ikan tidak memiliki tempat perlindungan. Nah, ini kan sama saja dengan kita tidak bisa namanya mewujudkan Sustainable Development Goals, cita-cita dunia nomor 14, Life Below Water, atau kehidupan di bawah laut. Bagaimana kehidupan di bawah laut bisa berjalan dengan sempurna kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja saja merusak lingkungan, iya kan? Bahkan World Bank sendiri aja itu menyuruh negara kita nih untuk merevisi kembali undang-undang kita, Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini. Itu yang kedua, tidak mengedepankan kelestarian lingkungan. Ya, jadi kesimpulan dari yang bisa saya tangkap nih ya dari dampak negatif yang saya jabarkan tadi itu, bahwa kita itu sebenarnya tidak kekurangan sumber daya alam. Kita hanya kurang di sumber daya manusianya saja. Kita kaya akan sumber daya alam, tapi kita kurang dalam mengelolanya. Bagaimana bisa kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, lalu Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini seharusnya ya mengutamakan ekologis nih, tidak mengesampingkan analisis ekologis, ya kan. Percuma investasi tapi kalau ekologis kita makin terkikis, kan sama saja miris gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat informatif, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Kak Winian atas undangannya. Sekian video podcast pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah, sampai jumpa.